Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Kiranya kita siap menerima kuasa firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini. Baik saudaraku, sebelum kita menyatu dengan firman Tuhan, baik kita menyerahkan diri pada Tuhan. Sejenak kita saat teduh. Mari. Masih beri kesempatan bagimu hidup, terus engkau memuji, mempermuliakan namanya di dalam kehidupan ini. Dan segera kita akan menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita dipanggil menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayan-pelayannya, tentu juga menjadi jemaat yang terkasih. Dalam lagu Hubeke Suara O Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tentunya selamat mempersiapkan diri menerima firman Tuhan hari ini. Tepatnya kita memasuki masa Minggu ketiga Epifanias. Hari ini 21 Januari 2024. Khotbah Minggu Manam Jamita nama godang sedarion
Khobartu Almanakta HKBP tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 diawali ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Saudaraku, mari kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, satu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menabur harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhanku, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita disuguhkan sebuah tema, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. Kata yang dipakai adalah Allah tempat perlindungan kita. Debatado haposata. Saudara, beberapa kali saya bolak-balik mencoba meneliti, membaca, menggali, dan ingin mengetahui sedalam dan sejauh mana teks ini untuk dibawakan pada refleksi kehidupan. Banyak pemahaman dan sumber galian yang memunculkan tentang kitab atau Mazmur, khususnya pasal yang ke-62 ini. Penekanan di sana disebutkan bahwa setiap orang harus menaruh harapan pada Tuhan. Lebih dari itu, setiap orang harus menjadi pengasihan dan curahan Allah kepada sesama dan menjadi saksi-saksi ke setiap bangsa di dunia. Dalam catatan itu ditemukan bahwa Mazmur ini termasuk Mazmur iman atau Mazmur kepercayaan, di mana pemazmur memiliki iman, percaya sesungguhnya kepada Tuhan walaupun apa yang dialami dalam perjalanan kehidupannya. Pemazmur yang dalam hal ini adalah Daud. Dari berbagai catatan, ia sedang mengalami pergumulan hebat. Daud ingin mencurahkan kepada Tuhan di mana sebenarnya kehidupan yang tenang dan damai ditemukan. Di dia do ngolu nasonang dohot ngolu namar hasonangan dapat tonon manang jupangan di Portibion. Ia percaya satu
kalimat untuk itu. Jiwaku tenang di dalam Tuhan. Aku aman di dalam dekapan Tuhan. Kepercayaan dari Daud sesungguhnya menjadi modal berharga baginya melakukan setiap apa yang berkenan di hati Tuhan. Daud ingin menyampaikan sesungguhnya hidupnya berarti dengan Tuhan dan tidak berarti tanpa Tuhan. Penekanan yang lain juga ditemukan dalam teks ini. Apa yang harus kita cari pertama di dunia ini? Ahadu luluan na percuru syahadi dinguluon. Yang kedua, dia katakan, lului mahasonangan. Carilah ketenangan. Di mana aku mencari ketenangan? Tentu tidak akan pernah kutemukan di tempat-tempat yang lain. Di lorong-lorong, di gang-gang, di kota-kota, di desa-desa, atau di mana-mana. Yang kutemukan ketenangan itu hanya pada diri satu, pada satu diri, yaitu dalam diri Tuhan Allah. Inilah pengakuan itu, dan ia mempersaksikan ketenangan jiwanya, amannya dia di dalam Tuhan. Yang ketiga, dia mau katakan hanya dalam Allah lah kita beroleh kebahagiaan. Holandi beatado jupak kita roha dohok mulu nomor 2 nang marhasonangan. Oleh karena itu, semua bangsa, semua orang, dan khususnya hamba-hamba Tuhan haruslah hidup di dalam dekapan kasih Tuhan. Saudara, Minggu Epifanias yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Tuhan telah melakukan karya terbesar selama ini. Ia membuka hatinya kepada setiap orang. Dan adong nahulit, dan adong nabungi, patardo seduhukna merhiti anakna Tuhan Yesus. Asa dan adong be panggabati, dan adong be rasa segan, dan narier behita, ala unga conok debata, dala nunga di papatan debata, huasona tuhita merhiti panopaon doho anakna Tuhan Yesus. Hama kadongan kali ini ditekankan kembali bahwasanya tu debata mahita marhuraja kepada Allah kita sesungguhnya berserah diri. Di dalam Tuhanlah kita berdiam diri, kepada Tuhan kita mengadu, kepada Tuhan kita curahkan segala isi hati kita, bukan kepada yang lain. Dan di dalam Tuhanlah kita yakini, kita temukan kedamaian, ketenangan batin dan jiwa. Lalu dia lanjutkan kembali bahwa Allah Yesus Roh Kudus yang telah menyatu menjadi kata tumpuan kita, kepercayaan kita sesungguhnya hanya di dalam Tuhanlah kita temukan jati diri dan kehidupan yang sempurna. Tema kali ini menggugah kita, debataro haposata, Allah tempat perlindungan kita. Mari semuanya datang pada Tuhan. Saat diceritakan Daud selalu berpengharapan, selalu meletakkan keyakinannya pada Tuhan dan imannya pada Tuhan, keselamatannya pada Tuhan, dan ia pun merasakan itu di dalam hidupnya. Maka kita pun baiklah demikian. Kita mau meneladani hidup orang-orang percaya, hamba-hamba yang setia seperti Daud. Lalu jangan pernah kita mau membalaskan yang jahat dengan yang jahat, sebab pembalasan ada di tangan Tuhan. Biarlah orang-orang jahat sadar diri,
Orang-orang yang berontak dari Tuhan, orang-orang menjauh dari Tuhan akan disadarkan oleh Tuhan sendiri. Dan Allah yang membalaskan semuanya itu. Oleh karena itu sekarang saudaraku, di minggu yang kudus ini, di Dokala Batak, suama akan adingkan bijam mangudu dopeho. Tanamkanlah yang baik, tanamkanlah segala kebaikan ketika kita masih diberi hidup dan kesempatan menikmati dunia ini. Saudaraku, kami percaya kita mau bersama-sama berserah diri pada Tuhan, bahkan mau saat ini datang pada Tuhan, lalu membawa diri kita ke dalam diri Yesus sembari memohon pertolongannya. Dalam satu kalimat kembali, Devatado haposatla, Devatado ujahatta, Devatado partano batuatta, Devatado hamuluatta, Devatado halota, Devatama habolaratta, Devatama pangodingatta. Selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu kali ini sungguh-sungguh menguatkan kami bagaimana kami hidup di dalam Engkau, dan Engkaulah sungguh-sungguh menjadi Allah, tempat perlindungan kami yang sejati, dalam nama Yesus. Amin. Dan kita akan akhiri persembahan pujian Tu Dewata Ngasun Kokoe. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.